Halo, saya Sekar Nur Cahyani Sutrisno. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus atau yang sering kita dengar dengan ABK. Nah, jadi apa sih ABK itu? Apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Jadi, anak berkebutuhan khusus merupakan anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, kemudian intelektual, emosi, maupun sosial. Nah, anak-anak ini perkembangannya tentu saja berbeda dengan anak-anak seusianya, sehingga anak berkebutuhan khusus membutuhkan penanganan yang khusus. Nah, kemudian kategori anak berkebutuhan khusus merupakan anak-anak yang tidak mampu atau disable, kemudian anak-anak yang mempunyai kesulitan atau impaired, kemudian anak-anak yang terganggu atau disorder, kemudian anak-anak yang cacat atau handicap, kemudian anak-anak yang berkelainan atau eksepsional. Nah, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus ini ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra merupakan anak-anak yang memiliki gangguan pada indera penglihatannya. Kemudian yang kedua ada tunarungu. Tunarungu merupakan anak-anak yang memiliki gangguan pada indera pendengarannya. Selanjutnya yang ketiga adalah tunagrahita. Tunagrahita atau disabilitas intelektual merupakan anak-anak yang memiliki keterbatasan pada fungsi intelektual umum, kemudian keterampilan sosial maupun keterampilan dasar. Yang keempat ada tunadaksa, merupakan kondisi di mana anak memiliki gangguan gerak akibat kelumpuhan, kemudian kelainan bentuk, dan fungsi tubuh atau kelainan anggota gerak. Yang kelima ada tunalaras. Tunalaras merupakan kondisi di mana anak mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, atau mengalami hambatan dalam pembelajaran, atau bahkan anak-anak berperilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan. Yang keenam ada autisme atau gangguan spektrum autisme, yang merupakan hambatan perkembangan yang mempengaruhi anak dalam memahami hal di sekitar dan berkomunikasi dengan orang lain, yang mempengaruhi keterampilan dasar dan sosial anak. Yang ketujuh ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, merupakan gangguan mental yang sering menyerang anak-anak. Anak dengan ADHD biasanya memiliki hambatan perkembangan otak yang dapat mempengaruhi perhatian dan pengendalian diri, sehingga anak dengan ADHD ini cenderung lebih sulit untuk menunggu atau mendengarkan ataupun mengikuti arahan jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Nah, selanjutnya ada Down syndrome, merupakan kelainan genetik yang terjadi ketika pembelahan sel menghasilkan salinan ekstra dari kromosom 21. Nah, hal itu menyebabkan komplikasi dalam perkembangan fisik anak. Ini mempengaruhi perkembangan kemampuan berpikir dan bernalar. Selanjutnya ada cerebral palsy, merupakan gangguan perkembangan otak yang tidak normal. Nah, ini biasanya terjadi sebelum kelahiran maupun saat proses kelahiran ataupun setelah proses kelahiran. Nah, cerebral palsy ini dapat menyebabkan gangguan gerakan tubuh, fleksibilitas anggota badan, dan postur yang tidak biasa. Selanjutnya ada epilepsi, merupakan gangguan neurologis yang mempengaruhi sistem saraf pusat, sehingga menghambat sinyal-sinyal yang digunakan untuk mengontrol fungsi tubuh, indera, dan pikiran. Selanjutnya, anak dengan epilepsi biasanya rentan mengalami kejang berulang yang dapat mencangkup gerakan membentak yang tidak terkendali, kemudian kehilangan kesadaran, atau bahkan ketakutan dan kecemasan tanpa alasan. Nah, selanjutnya bagaimana sih pembelajaran anak berkebutuhan khusus? Nah, anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya. Nah, pemerintah
kita memiliki program pendidikan inklusif yang merupakan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua siswa yang memiliki kelainan. Nah, pendidikan inklusif ini menempatkan siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai anak berkebutuhan khusus. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.